Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johari. Saya adalah mahasiswa program studi hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Jibber Muhammadiyah. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah dalam rangka menyelesaikan tugas pada mata kuliah hukum humaniter internasional yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Rizal SHMH. Dalam video ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat penting dalam dunia hukum kemanusiaan, yaitu bagaimana penerapan hukum humaniter internasional. Di dalam video ini akan memberikan pemahaman singkat mengenai apa itu hukum humaniter internasional dan bagaimana hukum ini diterapkan dalam konflik Israel dan Palestina, terutama dalam menyoroti kejahatan perang yang terjadi di sana. Hukum humaniter internasional atau yang sering disebut sebagai hukum perang adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Hukum ini bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, seperti warga sipil, dan membatasi cara-cara serta metode perang yang digunakan oleh pihak yang bertikai. Konflik antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan melibatkan berbagai insiden yang dikategorikan sebagai kejahatan perang. Dalam konflik ini, melibatkan Israel sebagai negara yang memiliki kekuatan militer besar dan Palestina, khususnya di wilayah Gaza, yang seringkali berada di bawah serangan militer, di mana serangan-serangan ini kerap mengakibatkan kerugian baik di jiwa maupun di kalangan warga sipil. Salah satu contoh yang sering disebut sebagai kejahatan perang dalam konteks konflik ini adalah serangan militer Israel di Gaza yang menyebabkan jatuhnya korban di kalangan warga sipil. Menurut hukum humaniter internasional, serangan yang dilakukan harus proporsional dan sebisa mungkin menghindari korban sipil. Namun banyak serangan Israel yang dinilai tidak proporsional karena melibatkan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap wilayah yang padat penduduk. Para pihak diperbolehkan menggunakan senjata yang tidak dilarang oleh hukum dan mengacu pada humanity principle, yang dimana senjata yang digunakan tidak boleh mengakibatkan unnecessary suffering ataupun superfluous injury. Penggunaan fosfor dalam medan perang telah diatur dalam Konvensi Penggunaan Senjata Kimia, di mana terdapat batasan dalam penggunaannya. Kalau melebihi ambang batas tertentu, maka tidak boleh digunakan karena akan mengakibatkan luka yang berlebihan bagi orang yang terkena senjata tersebut. Selain itu, terdapat sejumlah konvensi internasional yang mengatur penggunaan senjata, yang dimana senjata yang digunakan hanya untuk kombatan dan sasaran militer saja, serta tidak bersifat indiscriminate attack yang berpotensi mengenai penduduk sipil. Bahwa dalam hukum yang berlaku di masa damai itu berbeda dengan hukum yang berlaku pada masa peperangan. Dalam peperangan, kombatan memiliki hak istimewa, seperti hak untuk menyerang dan diserang, hak atas status tawanan perang jika yang tertangkap oleh musuh, dan mereka juga tidak dapat disalahkan jika membunuh musuh. Bahwa penduduk sipil dikecualikan dari serangan dan mendapatkan perlindungan secara internasional di dalam peperangan. Dan ini berdasarkan Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil. Inti dari semua ini adalah bahwa senjata yang digunakan hanya ditujukan untuk kombatan dan sasaran militer saja. Penggunaan senjata yang bersifat serangan sembarangan tidak diperbolehkan karena itu akan mengenai penduduk sipil dan objek sipil juga. Dalam peperangan, hukum humaniter internasional ada aturan yang menyebutkan bahwa pihak yang berperang harus membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Serangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, masjid dianggap sebagai pelanggaran yang serius. Dan dalam beberapa kasus Israel menyerang fasilitas-fasilitas itu yang dengan jelas-jelas melanggar hukum internasional.
Dalam penerapan hukum ini, pada konflik Israel dan Palestina menunjukkan bahwa meskipun ada investigasi internasional, termasuk yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, implementasi sanksi terhadap pelanggar seringkali terhambat oleh situasi politik yang rumit. Israel, sebagai negara yang kuat secara militer dan diplomatis, kerap terhindar dari hukuman yang tegas meskipun ada bukti yang kuat mengenai kejahatan perang yang mereka lakukan. Sebagai ringkasan bahwa penerapan hukum humaniter nasional dalam konflik Israel dan Palestina menunjukkan bahwa tantangan baik dalam penegakan maupun dalam memastikan bahwa para pelanggar bertanggung jawab atas tindakan mereka, situasi yang kompleks ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam perang tidak selalu mudah ditegakkan. Sehingga konflik ini mengajarkan pada kita betapa pentingnya hukum internasional dalam melindungi hak asasi manusia, terutama di tengah situasi perang. Namun kita juga harus kritis terhadap bagaimana hukum ini diterapkan dan apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong perdamaian yang lebih adil dan berkelanjutan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.